Ya, pemirsa, pasca berakhirnya proses evakuasi ambruknya Ponpes Al-Hozini, tersisa 14 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas mengidentifikasi jasad. Saat ini tersisa 14 kantung jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Hozini, Buturan Sidoarjo yang belum teridentifikasi. Kondisi jenazah yang sudah rusak memasuki fase yang lebih rumit untuk tim DVI, di mana metode identifikasi bergeser dari gigi dan medis ke analisa DNA yang menyebabkan hasil identifikasi tidak bisa keluar secepat sebelumnya. Hingga saat ini dari 67 kantung jenazah, 50 korban berhasil diidentifikasi. Sementara yang dilaporkan hilang sebenarnya 63 orang, sehingga tim DVI masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada identitas baru dari body part yang ditemukan. Karena memang yang berhasil diidentifikasi itu kan awal-awalnya yang bagus-bagus gitu sampelnya gitu. Nah sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus. Kurang bagus itu dalam arti mungkin pengambilannya waktu itu memang jenazahnya sudah dalam posisi tidak banyak mengandung DNA begitu. Nah, untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih banyak, lebih panjang kalau sampelnya tidak bagus. Nah, sementara terkait proses hukum masih terus berjalan. Polda Jatim memastikan bahwa kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polda Jatim memanggil sejumlah saksi baru serta membidik tersangka. Saksi-saksi dipanggil akan memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti untuk membuktikan adanya unsur kelalaian atau pidana dalam proses pembangunan atau pengelolaan bangunan pondok pesantren Al-Hozini. Jadi mulai minggu ini kami membuat pemanggilan terhadap beberapa saksi yang tentu relevan. Ya, makanya sebelumnya kemarin sudah saya sampaikan tidak serta-merta 17 saksi yang kami panggil atau kami mintai keterangan di proses penyelidikan itu bisa juga kami mintai keterangan pada proses penyidikan. Kepolisian meminta pengertian dari berbagai pihak untuk bersabar karena proses hukum tetap berjalan bersama dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dari Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk Syahlendra Haikal alias Haikal, salah satu santri korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang kakinya diamputasi. Haikal yang sempat viral karena mampu bertahan hidup 3 hari di bawah reruntuhan bangunan ini, kini kondisinya membaik. Mensos juga akan berikan kaki palsu serta menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Pemerintah juga akan melakukan pendampingan kepada orang tua dalam merawat korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang mengalami disabilitas. Menyiapkan, Bupati juga menyiapkan, ya, ada kursi roda dan juga alat-alat bantu lain yang dibutuhkan. Itu sepenuhnya dibantu itu. Insya Allah sepenuhnya dibantu. Nanti kalau setelah lukanya sembuh, artinya udah bisa dinyatakan untuk pulang, nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa gerak. Sementara itu pemirsa, pemerhati anak Seto Mulyadi hadir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim memberikan semangat kepada keluarga korban yang menanti proses identifikasi. Kak Seto datang untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban robohnya bangunan pondok pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang menanti hasil proses identifikasi di tenda keluarga. Kak Seto juga mengapresiasi kinerja seluruh petugas penyelamat dan tim yang mendampingi keluarga korban pasca insiden tersebut.
Kak Seto juga berencana menghadap Menteri Agama untuk membahas masalah perizinan IMB dan keamanan pondok pesantren. Baginya, perlindungan anak adalah kunci untuk perubahan sistemik demi keamanan pesantren di seluruh Indonesia. Intinya dalam konteks perlindungan anak, marilah kita betul-betul menjaga hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan juga hak berpartisipasi dilibatkan dalam berbagai keputusan menyangkut aktivitas mereka dan masa depan mereka. Tak jauh dari Jakarta, pemirsa, ratusan siswa di Bekasi, Jawa Barat terpaksa belajar di lantai karena sekolah kekurangan bangku dan juga meja belajar. Kondisi kelas juga memprihatinkan karena atap lapuk dan bisa sewaktu-waktu ambruk. Tak ada bangku dan meja belajar. Ratusan siswa SMP Negeri 62 Unit Sekolah Baru atau USB Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi terpaksa belajar di lantai. Di kelas ini, satu bangku yang seharusnya hanya diisi 2 siswa diduduki oleh 3 siswa. Belajar mengajar juga dibagi 2 sesi, pagi dan sore karena keterbatasan ruang kelas. Sekolah yang dulunya merupakan bangunan kelurahan ini juga sangat tidak layak. Atap bangunan lapuk beberapa ambrol. Dinding bangunan juga banyak yang rusak. Meski menjadi penyumbang pajak terbesar di Jawa Barat, Kota Bekasi nyatanya masih memiliki gedung sekolah dengan bangunan memprihatinkan. Ya awal-awalnya sih nggak nyaman, kayak nggak enak aja gitu, kayak gerah. Katanya kemarin sempat deprok ya, lesian gitu ya? Iya. Berapa lama? Udah sekitar 4 bulan. 4 bulan. Usai jadi sorotan dan viral, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi langsung mendatangi sekolah yang merupakan bangunan kelas kelurahan. Dari hasil kunjungan diketahui desain gedung tidak tepat untuk sekolah. Bahkan tidak adanya ruang belajar khusus seperti laboratorium dan perpustakaan hingga diusulkan membangun gedung baru. Kalau kapan dibangunnya itu saya sendiri belum tahu. Kemarin saya udah bilang nih, kewenangan nih kaitannya dengan gedung pemeliharaan gedung sekolah kita. Itu juga yang rusaknya ringan. Yang rusaknya sedang sampai berat itu urusan pertimtan, termasuk unit sekolah barunya. Jadi saya hanya sebatas mengusulkan bahwa ini cepat dibangun sekolah baru. Tapi ntar berarti segera diusulkan nih Pak, habis ini ke... Segera, kita lihat nih, kita foto-foto, di foto-foto semuanya lengkap kita usulkan. Ironisnya, kegiatan belajar dan mengajar para siswa yang berjumlah 320 siswa ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Dan baru diketahui setelah ramai di media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.